oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, kulihatkan dan dipulihkannya. Ya Tuhan, menjadi sangat kami padamu. Kau akan mengangkat hidup kami dan Kau akan memulihkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau telah kasih kepada kami. Amin. Yes. Haleluya. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, dan dipulihkannya. Bapak Lumban Gaul pimpin doa. Amin. Terpuji nama-Mu Tuhan. Makasih. Ya Tuhan. Makasih. Ya Tuhan. Makasih. Ya Tuhan. Ya. Apa yang menjadi visi hati yang disampaikan oleh kepada kami Bapak, lebih hebat begitulah kami akan mendengarkan Bapak. Kami akan mendengarkan dan menikmati firman-Mu dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Ya, sekali lagi
turut berbelasungkawa buat ibu mertua dari Bapak Samuel Purba. Kiranya penghiburan, kekuatan yang dari Tuhan berlaku bagi keluarga. Mama Karisa masih di Medan, Tuhan tolong dalam perjalanannya. Kita juga turut berbelasungkawa buat keluarga Tumober, Regen Tumober yang di Manado. Kita dapat info, mudah-mudahan kalau nggak ada halangan Senin sudah kembali lagi. Terkait hal itu nanti kita akan koordinasi untuk penghiburannya dengan keluarga-keluarga yang terkait karena nunggu mereka sudah di tempat. Kita juga bersyukur pertolongan Tuhan berlaku bagi Tasya, meskipun opname beberapa hari di rumah sakit Rafflesia dan sudah kembali lagi sehat. Ya, kita imani sehat, Tuhan akan terus tolong pemulihannya. Kita juga bersyukur untuk Jeti, anak dari Bapak Samosir, yang kita sering dengar memanggilnya adalah si kembar, salah satunya. Meskipun dia operasi karena hernia, Tuhan sudah campur tangan pertolongan Tuhan. Kita juga terus berdoa untuk si keluarga Pran, karena kayaknya belum datang ya. Kesehatannya mungkin kita doakan terus supaya pemulihan berlaku. Karena pasca pestanya di Lampung sehingga kesehatannya agak terganggu. Kita doakan juga beberapa jemaat yang lain, mungkin ada yang kesehatan terganggu. Kita juga dapat info orang tua. Saya mau ngomong yang anaknya itu, yang namanya siapa itu? Siapa nama? Aduh, Nona. Siapa nama? Bukan kakakmu perempuan. Iya, Sela, saya ngomong Sela. Ya, bapaknya Sela, atau lebih tepatnya kita pernah dengar Efron, bapaknya juga lagi sakit. Kita doakan, itu adalah abang dari Papa Pardosi. Kita doakan supaya Tuhan juga sembuhkan. Kita juga barusan dapat berita adik dari Bapak Selalahi, itu Tuhan panggil. Saya nggak tahu persisnya apa, kemarin apa hari ini atau barisan. Ada di sini keluarganya, Sela atau Kristen, di mana infonya? Kapan? Oh, 3 hari yang lalu. Udah dimakamkan belum? Kemarin. Ya, kita beri penghiburan karena kemarin sempat saya mendoakan di rumah sakit Medika yang bersamaan dengan si kembar opname. Saya sempat ketemu di situ lalu saya mendoakan. Kita beri penghiburan bagi keluarga ini senantiasa. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, memang nggak ada yang abadi. Semuanya adalah akan berpulang ke rumah Bapa dan tempat yang paling kekal. Justru hal-hal yang terjadi ini mengakibatkan, memastikan bahwa siap-siap kita suatu ketika juga akan kembali ke rumah Bapa yang kekal. Amin. Baik. Kembali lagi ke Bali laptop. Saya terus takut ada yang kebawa perasaan sehingga dengar khotbahnya jadi kehilangan semangat. Mari kita lanjutkan kitab Filipi. Hari ini kita akan membahas pasal 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Dari judulnya dengan jelas, ucapan syukur dan doa. Jadi ada 2 hal yang mau dibahas oleh Paulus, yaitu ucapan syukur dan doa. Filipi pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Minta tolong Ibu Gembala bacakan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil
mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan khotbah selama bisa lebih 1 bulan, saudara yang kasih. Kita akan khotbah membahas dari kitab Filipi, saudara. Minggu kemarin kita sudah membahasnya tentang siapa Paulus dengan Timotius. Mereka, saudara yang kekasih, menempatkan dirinya adalah hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus. Hamba minggu kemarin sudah dibahas, saya ulas sedikit supaya nyambung. Maka dia menempatkan dirinya hanyalah seorang dolosnya Allah, abdinya Tuhan, saudara yang kekasih. Tetapi rupa-rupanya bukan cuma sedang menceritakan Paulus, tetapi juga pelayan-pelayan yang lainnya. Yaitu nanti kita ketemu ada penilik jemaat, yaitu gembala sidang, tapi juga ada diaken. Para pelayan-pelayan Tuhan juga mereka adalah hamba-hambanya Allah, dolos-dolosnya Allah yang melayani Tuhan. Lalu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka juga dijelaskan kemarin mereka orang percaya, khususnya pada waktu itu jemaat Filipi, yang notabene adalah orang yang latar belakangnya tidak beribadah kepada Tuhan. Atau istilah mereka saudara yang kekasih adalah orang-orang kafir, karena bukan orang-orang Yahudi. Tetapi mereka oleh karena Yesus Kristus penebusannya, maka mereka menjadi orang-orang kudus yang disucikan oleh Allah. Nah saudara yang kekasih, kemarin juga kita diajarkan, ternyata saudara yang kekasih dalam konteks jemaat Filipi yang sedikit jumlahnya, tetapi mereka sangat berkembang imannya dengan luar biasa. Mereka tahu konsep-konsep pelayanan, para gembala, para diaken, orang-orang yang hidupnya untuk mengabdikan diri. Maka orang-orang ini layak dihormati lebih dari biasanya. Dan kita menghormati bukan karena status sosialnya, bukan karena rumahnya dan sebagainya. Kita menghormati dia adalah orang-orang abdinya Allah, hambanya Allah. Kalau ukurannya saudara yang kekasih status sosial, mungkin dia karyawan di perusahaanmu. Tetapi karena dia adalah hambanya Allah, layak memperoleh dihormati lebih dari biasanya. Betul? Masih ingat ya khotbah itu? Nah sekarang kita akan membahas tentang ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Dalam perikopnya dengan jelas yaitu ucapan syukur dan doa. Jadi 2 hal aja yang akan kita bahas pada pagi ini. Baik, yang pertama kata mengucap syukur, saudara yang kasih. Kata mengucap syukur secara umum, baik bahasa umum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu di sana diuraikan saudara yang kekasih, terima kasih kepada Allah, beruntunglah, pernyataan lega, senang, dan kebahagiaan, maka dia bersyukur. Sifatnya lebih kepada perasaan. Tetapi saudara yang kekasih, kalau menurut bahasa Yunani, maka memakai kata istilah ekaristi. Ekaristi itu adalah terima kasih, syukur yang tak terhingga, yang melampaui hati dan nuraninya.
Artinya bukan hanya yang pada permukaan luar, tetapi sampai yang ke dalam hati nuraninya. Bahkan Ekaristi itu pada situasinya yang tidak mendukung pun, dia bisa menyampaikan rasa terima kasih, rasa syukur, rasa kagum, berbahagia ketika situasinya pun tidak mendukung. Ternyata saudara yang kasih, berarti kata syukur dalam bahasa teologi ternyata lebih dalam. Karena bukan cuma sekedar perasaan, tetapi ketika situasinya tidak mendukung pun, dia seyogyanya bisa menyampaikan rasa syukur kepada Allah. Dan kalau acuannya itu, maka kita ingat ada di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang Tuhan kehendaki. Mengucap syukur dalam segala hal. Artinya, karena itu juga omongan Paulus, bedanya ngomong kepada jemaat Tesalonika, artinya ucapan syukur yang segala hal, kondisinya senang atau tidak senang, ternyata ucapan syukur yang disampaikan oleh Paulus, itu yang dikonsepkan di dalam kitab Jemaat Filipi ini. Bisa kita ngucap syukur seperti itu? Haleluya. Gak gampang. Gak gampang. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apalagi saya kembali dulu ke latar belakangnya Paulus. Pada saat Paulus menulis surat ini, dia sedang ada di dalam penjara di Roma. Dan usianya dia pada waktu itu sudah sangat tua sekali. Misalnya, beberapa masalah yang sedang dihadapi adalah dia matanya sudah mulai kabur. Kemungkinan dia kena rabun. Bukan cuma itu, masih ada ingat bahwa di dalam dirinya ada duri yang Tuhan izinkan taruh di dalam tubuhnya. Betul? Rupa-rupanya saya menggali, itu adalah kemungkinan dia adalah ada penyakit yang dikandungnya di dalam dirinya. Entah itu di daerah lambungnya atau dan sebagainya. Ada penafsir-penafsir yaitu adalah hatinya sakit atau dan sebagainya. Pastinya berarti dia adalah orang yang sakit. Dan bukan cuma itu, dia udah berulang-ulang berdoa, Tuhan, usirlah setan atau penyakit itu dari dirinya. Tetapi saudara yang kekasih, Paulus yang pernah mengusir orang mati dibangkitkan, mengusir orang sakit dan sebagainya disembuhkan, tapi untuk dirinya sendiri, dia nggak mengalami kesembuhan. Nggak enak kan? Ngomongin syukur enak, tapi kalau kayak gini, dia pengkhotbah kelas kakap, tapi dia sendiri nggak sembuh-sembuh. Bukan cuma itu, dalam sejarah mengatakan Paulus itu karena pelayanan seringkali jalan kaki. Dan karena jalan kaki, dia katanya tangan kakinya sampai kayak gini kurang lebih. Agak letter O, terlalu banyak jalan. Dan saudara yang kekasih, kakinya saudara yang sampai pecah-pecah. Seringkali ada istilah saudara yang kekasih, para teolog menggambarkan ada telapak darah yang oleh karena dia seringkali berjalan. Belum berhenti di situ. Sudah seperti itu, dalam kondisi kayak gitu, dia sedang dipenjara di bawah tanah. Lalu, bukan cuma itu, dia sedang menunggu penghukuman mati di Pancung. Makanya dalam ayat-ayat yang lain, Timotius menggambarkan dia adalah sedang menantikan darahnya yang sudah mulai tercurah untuk menantikan mahkota abadi yang kekal. Nah, dalam kondisi kayak gitu, dalam kitab Filipi ini tidak ditemukan satu ayat pun, yaitu ngeluh oleh karena kondisi tadi. Waktu dia kirim surat, nggak ada satu kata pun yang mengatakan dirinya menderita.
Nggak ada. Aneh ini orang satu ini. Bahkan kalau nanti saya lompat sedikit, sebenarnya belum saatnya bahas itu. Dalam surat itu dia mengucapkan kata sukacita itu 16 kali. Dari 4 pasal kitab Filipi ini. Dia sampai bersukacita 16 kali kata sukacita. Kondisinya kayak tadi. Tapi dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Wow. Nah yang kayak ginilah yang dia ngomong bersyukur kepada Tuhan. Situasinya nggak mendukung. Kondisinya tidak mendukung. Penyakit lagi ada. Siap-siap mau dihukum pancung. Tapi dia bilang, aku bersyukur kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Oh, amin. Mau belajar kayak gitu? Kayaknya agak haleluya miskin hari ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, coba kalau kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari sekarang ini. Ini, sekarang krisis sedang mulai melanda kita. Kemarin di Vkom mulai pada ngobrol-ngobrol, saudara yang kekasih. Ada yang ngomong katanya usahanya pupuknya nggak jalan, sudah bukan minggu-minggu, berbulan-bulan. Jangan-jangan karena itu makanya Bapak belakangan kalau ibadah nggak pernah terlambat, Pak. Latihan, apa perlu didoain kayak gitu terus? Enggak, intermezzo. Jadi rajin ibadah, misalnya rajin. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tapi dia tetap bersyukur sih Tuhan. Terus kalau konteks ekonomi juga sekarang katanya lagi sulit sekali. Terkait yang sakit, sekarang Jemaat Victory lagi pada kurang sehat. Gak ada alasan untuk bersyukur. Mestinya kita nggak cocok untuk kita khotbah tentang syukur, nggak cocok nih sekarang hari ini. Lagi semua situasinya. Konon dapat bisikan juga dari Pak Tambah, Bu Tambah katanya juga pembayarannya juga lagi macet. Nggak cocok juga bersyukur. Banyak alasan dan punya 1001 alasan memang untuk tidak bersyukur dalam situasi seperti sekarang. Ada yang ngomong juga konon katanya sawit juga lagi aduh. Atau udah bagus ya Pung ya? Udah bagus. Dalam iman. Ya, nggak tahu yang lain saudara. Kaum pekerja saya mendapat dengar saudara yang kekasih sekarang hanya gaji pokok. Bahkan tidak sedikit ada yang dirumahkan. Makanya nggak cocok untuk bersyukur. Tapi kalau acuannya Paulus, malu kita untuk tidak bersyukur. Betul? Berdasarkan tadi. Paulus dalam situasi semuanya nggak ada yang mendukung untuk bersyukur. Tapi faktanya Paulus dalam ayat yang tadi kita baca saja 2 kali dia bilang bersyukur. Yaitu, coba perhatikan tadi. Ada yang pertama ayat 3, tas berikutnya kalau nggak salah ditemukan. Ayat 5. 2 kali. Dan dalam teologi, pemahaman orang-orang teologi, kalau sesuatu ayat sampai diucapkan 2 kali dalam satu perikop, itu berarti penandasan, penegasan, sesuatu yang sangat prinsip dan serius. Bukan cuma sekedar klise. Mari kita mau belajar hidup bersyukur, mengucap syukur dalam situasi seperti sekarang. Mengucap syukur itu harus diungkapkannya untuk dirinya sendiri. Sebab kalau sama tetangganya, temannya, syukurlah kau lagi nggak laku. Maknanya udah jadi beda, saudara. Jadi syukur itu harus dirinya sendiri
dari hati yang paling dalam, bahkan ketika situasinya yang tadi nggak mendukung, nggak baik, sedang situasinya sakit dan sebagainya, tapi dia bilang, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Memang susah untuk khotbah bersyukur dalam situasi kayak gini. Tapi Paulus sedang mengubah konsep. Dia bersyukur oleh karena situasinya tidak mendukung. Tapi dia bersyukur. Itulah mengakibatkan dia berkemenangan dalam situasi yang sangat tidak mendukung. Mari kita mau belajar hari-hari seperti sekarang. Kondisi tidak mendukung, situasi nggak mendukung, keuangan tidak mendukung. Tapi mari kita mau belajar keluar dari konsep yang tadi. Kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, cocok syukurnya cuma di luar. Tapi karena kita dalam pandangan Alkitab, Alkitab mengajarkan kita bersyukur dalam situasi yang tidak mendukung ini. Amin. Ya. Makanya ada misalnya mungkin pernah dengar kuasa ucapan syukur, pendeta-pendeta misalnya khotbah tentang itu. Itu maksudnya lebih dari sekedar situasinya kita. Bahkan ketika situasinya yang mungkin kayak Paulus sedang menanti dipancung, tapi dia bilang bersyukur. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ucapan syukur Paulus itu oleh karena apa sih? Mengapa dia bersyukur? Ucapan syukur yang seperti apa? Hal-hal apa yang mengakibatkan dia bersyukur itu? Mari kita akan lihat bersama-sama ya saudara. Apa yang disyukuri oleh Paulus ini? Mari kita melihat beberapa ayat. Kembali lagi masih ke ayat itu saudara yang kekasih. Ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allahku. Rupa-rupanya kemampuannya arahnya kepada Allah inilah mengakibatkan dia mampu bersyukur meskipun situasinya tidak mendukung. Jadi titik kemenangan seseorang adalah ketika dia mampu tujuan hidupnya, arah hidupnya kepada Allah. Bukan lagi kepada dunia. Kalau kepada dunia kau kecewa. Tapi ketika Allah kita menjadi tujuan kita, kita akan berkemenangan. Setiap kali aku mengingat kamu. Saudara, terus ayat berikutnya, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Rupa-rupanya Paulus bukan ngajak syukur tetapi sambil mewek-mewek. Enggak. Dia dengan sukacita. Nah, saya temukan saudara yang kekasih, ada banyak sekali alasan Paulus mengapa dia bersyukur. Yang pertama saya temukan ayat yang keempat tadi, Paulus selalu mendoakan jemaat yang digembalakan. Bagaimana supaya kita bisa hidupnya bersyukur adalah karena dia mengingat jemaat yang digembalakannya. Orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita layani, maka kita mampu mengucap syukur oleh keadaan jemaat yang digembalakannya itu. Artinya gini maksud saya, meskipun saudara hidupnya sedang nggak mendukung, lihat yang positifnya supaya kita belajar bersyukur. Sebagai contoh kayak gini, memang sawitku lagi murah, tapi puji Tuhan, aku masih panen sawit meskipun murah. Itu kan bisa bersyukur, iya kan? Ya, puji Tuhan. Memang
jualanku hari ini dari biasanya 1 juta, sekarang cuma 300.000. Tapi bagaimanapun, puji Tuhan masih ada pemasukan 300.000. Amin. Kayaknya makin berat hari ini ketika khotbah tentang bersyukur ini. Jadi Pak Manik, puji Tuhan, hari ini nggak ada orang beli sama sekali. Tapi aku tetap masih buka jualan di situ. Karena aku masih ada di situ. Itu. Nah saudara yang kekasih, Paulus mengapa dia bersyukur? Juga Paulus selalu mengingat situasi jemaat Filipi. Seorang gembala adalah selalu yang ingat jemaat yang kuingat-ingat. Dan saya ngalami itu. Berasa beberapa jemaat masih. Hal yang pertama pagi-pagi selain buat setelah doa bersama dengan Ibu Gembala. Hal yang kedua yang kulakukan saudara yang kekasih setelah doa baca Alkitab. Setelah baca Alkitab, yang berikutnya selalu saya buat renungan pagi. Jangan-jangan saudara belum bangun, saat teduh sudah dihidangkan makanan rohani. Ya, ada kalanya kusiapkan ketika bangun jam 3, kusiapkan ini renungan buat jemaat supaya pagi itu mereka ada makanan rohani. Walaupun ada yang tidak dimakan sama sekali, diintip pun tidak. Ya nggak apa-apa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan cuma itu. Ketika seorang gembala di sini, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, kita juga harus belajar mengingat hal yang positif tadi, mengingat jemaat yang bagaimana pergumulannya dan sebagainya. Dan setelah buat renungan pagi, biasanya saudara, saya telepon salah satu yang mungkin lagi sakit dan sebagainya. Saya telepon, saya WA, walaupun kembali lagi, kadang belum bangun. Nggak apa-apa, nanti ditelepon lagi dan sebagainya. Selalu diingat. Dan tidak sedikit kadang tengah malam, saya harus bangun jam 2 karena ingat, aduh, ada jemaat yang lagi bergumul. Ini yang diingat. Maka dari itu ketika jemaat ini yang disyukuri adalah ketika mereka kuat imannya. Makanya puji Tuhan jemaat ini supaya masih kuat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan cuma itu. Apa yang disyukuri ayat yang ke-7. Bantu bacakan. Masih Filipi pasal 1 ayat 7. Memang saudara sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Oke. Jadi mengapa dia mampu mensyukuri segala situasinya? Iya, karena itu yang selalu dipikirkan oleh Paulus. Itu yang dipikirkan senantiasa dengan harapan jemaatnya kuat imannya. Dia perlu siapkan renungan pagi. Dia perlu didoakan. Dan doanya ini dilakukan doa yang dengan bersukacita. Makanya saudara yang kekasih, ketika imannya bertumbuh, bangganya minta ampun. Ya, senang sekali seorang gembala seperti yang saya alami. Contohnya Angga udah lama enggak dapat kerja. Itu jadi pergumulan karena selalu saya ngajarin dia utamakan Tuhan, nak, layani Tuhan, nak, layani Tuhan. Tapi enggak dapat lapangan kerja. Sedih juga sebagai seorang gembala. Tapi belakangan puji Tuhan, meskipun hari masih training, dia diterima oleh Tuhan. Yang senang saya. Padahal belum dapat ucapan syukur dari saya. Tapi udah senang. Haleluya. Walaupun nanti kalau udah gajian pasti ingat Bapak Gembala. Ya enggak?
Enggak, ya udah kelewatan kalau. Iya kan? Diingat terus Paulus bilang di sini, yang kupikirkan, apa yang dipikirkan jemaat itu. Ini yang dipikirkan terus-menerus, makanya ketika imannya bertumbuh, betapa bersyukur kepada Allah. Dan Paulus memikirkan dalam konteks ini, tadi bukan dengan keluhan. Ingat judulnya. Tetapi justru dengan sukacita. Dengan rasa syukur. Jadikan jemaat yang doakannya, doakan dengan syukur. Karena apa? Imannya bagus. Dengan sukacita seorang pendeta bisa menjadi bersyukur ketika berdoa. Itu akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi berapa banyak pendeta yang menangis, Tuhan tolong. Si Polan gak mau bertobat, Tuhan. Aduh, tuak terus yang diminum, Tuhan. Mudah-mudahan dia bertobat, Tuhan. Itu pendeta. Itu bukan yang di sini, yang di sana. Diajari suruh ibadah, ayo ibadah. Enggak. Tapi Paulus, dia mendoakannya karena jemaat ini adalah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang baik. Ingat minggu kemarin, jemaatnya sih cuma sedikit, tapi menyenangkan hati Paulus. Luar biasa jemaatnya Paulus ini. Tapi juga jemaat Victory juga kayak gitu. Bukan cuma itu. Apa yang disyukuri oleh Paulus dalam ayat ke-7, yaitu mendukung pelayanan Paulus. Saudara, banyak sekali pendukung ayat itu, yang mendukung ayat itu, yaitu Paulus sangat mendukung pelayanan. Minggu kemarin kita udah bahas, jemaat itu hanya kurang lebih mungkin nggak sampai 50. Saya udah besar-besarkan 50 orang. Latar belakangnya minggu kemarin ingat, satu adalah sipir dan keluarganya. Terus Lydia adalah seorang pedagang kain, pengusaha kain. Lalu yang ketiga latar belakangnya adalah seorang petenung, tukang dukun yang udah bertobat. Ternyata mereka inilah yang mendukung pelayanan Paulus se-Asia kecil. Makanya saudara yang kekasih, dukungan pelayan seorang gembala yang paling menyenangkan adalah ini. Jemaatnya kecil, tapi mendukung pelayanan yang luar biasa. Terlibat dalam persekutuan pengkabaran Injil. Ini yang hebat. Jadi sebenarnya berdasarkan jumlah, nggak ada alasan untuk kita. Karena kita lebih banyak dari jemaatnya Paulus di Filipi ini. Tapi saudara yang kekasih, besok kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Mereka memberi lebih dalam mendukung pelayanan Paulus kemana-mana. Makanya itu membuat Paulus bersukacita di dalam Tuhan. Dia bukan bersukacita karena untuk kepentingan dirinya, enggak. Untuk pelayanan yang dia lakukan, dia terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, selain disyukuri saudara yang kekasih, apa yang disyukuri yang kedua, yaitu terkait pertumbuhan iman jemaat Filipi hingga dalam pemberitaan Injil. Hal yang kedua yang disyukuri oleh Paulus, selain oleh karena tadi hal-hal yang didoakan dan sebagainya, yang kedua adalah keterlibatan jemaat ini, imannya yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanku dalam berita Injil sampai
Dari hari pertama sampai sekarang ini. Nah, kata persekutuan di sini lebih tepat kalimatnya dalam bahasa Indonesia memakai kata terlibat, atau kita sering dengar ini para hamba-hamba Tuhan pada zaman dulu memakai kata mengambil bagian. Mengambil bagian keterlibatan dalam berita Injil. Kata persekutuan. Tapi kata persekutuan juga bukan cuma sekedar terlibat, tapi mendukung dana dalam pemberitaan Injil itu tadi. Jadi rupa-rupanya jemaat Filipi ini, dia sudah terlibat menyampaikan pekabaran Injil, cerita tentang Yesus, cerita tentang Allah, tetapi juga dia mendukung, terlibat dalam doa, terlibat dalam materinya diberikannya untuk mendukung pekabaran Injil, bukan cuma sekedar di Filipi, tapi Asia kecil. Dia kabarkan Injil. Asia kecil itu dalam konteks Indonesia ya kayak provinsi lah, kurang kayak gitu. Satu provinsi didukung oleh jemaat ini. Terlibat langsung pekabaran Injil, tapi juga terlibat dalam doanya, tapi juga terlibat dalam materi yang dia lakukan untuk pekabaran Injil yang dia lakukan. Pantas Paulus bilang, aku bersyukur, aku bersuka cita oleh karena iman mereka yang tambah lama, tambah bertumbuh. Dan yang dia lakukan dalam ayat yang kelima itu, sampai kapan mendukungnya? Sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Dalam konteks sekarang ini, pada waktu itu, sampai dia sudah dibawa ke dalam penjara pun, dia masih terus mendukung pelayanannya. Konstan. Yuk kita mau belajar terlibat pelayanan. Nggak harus jadi pendeta. Bersaksi kepada tetangga kita. Berdoa. Ingat seringkali kata bersaksi, seringkali asumsinya adalah membawa Alkitab lalu debat. Enggak, bukan itu. Bersaksi menceritakan bagaimana Tuhan sudah menolong. Saya buat contoh sederhana. Eda, haleluya ada. Puji Tuhan. Anakku itu mestinya gebleknya minta ampun kalau kuliah itu menjadi itu mahasiswa abadi. Tapi puji Tuhan, setelah kami berdoa bersama, sekarang sudah selesai dan dia dapat kerja yang bagus. Itu kemurahan Tuhan yang sudah menolong. Itu sudah bersaksi. Jadi jangan saudara begitu ketemu, si Jabogar ini, caro kali hidupnya, susah kali hidupnya. Gak tahulah nanti mau jadi apalah dia. Moga-moga kelindes kereta apinya kau. Itu bukan kesaksian. Saudara, puji Tuhan. Karena konteksnya adalah mengucap syukur tadi. Ih, Eda, semua lagi mahal. Cabai mahal, kecuali yang mahal adalah pupuk. Tapi aku mau bersyukur di dalam Tuhan. Karena Tuhan sumber penghiburan. Amin. Itu kesaksian. Jangan cuma marungut-ungut aja tiap hari. Kalau sawitnya lagi tinggi nggak ingat Pak Pendeta, nggak cerita. Tapi ketika sawitnya lagi murah, cerita terus ke Pak Pendeta. Ketika ekonomi lagi susah, waduh, statusnya saudara. Mate maho. Kok mate maho? Ya tambahinlah itu. Kenapa enggak kita mau belajar? Oh puji Tuhan, aku masih bisa makan, anakku masih gemuk-gemuk. Buktinya istri-istri kita pada gemuk semua, kok meskipun lagi ngalami kesulitan ekonomi. Amin, Angel.
Haleluya. Yuk kita mau belajar terlibat. Ini yang disyukuri oleh Paulus. Jemaat yang dia layani terlibat dalam pelayanan. Bertumbuh imannya, kuat imannya. Ini meskipun jemaatnya sedikit, tapi menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hamba Tuhan yang dia layani. Kesenangan seorang pendeta enggak selamanya karena dia antar satsang, enggak. Tapi ketika ku dengar dia, haleluya. Saya kadang terhibur sama Kevin ini, saudara. Dia belum datang, dia sudah datang. Oh ya, saya belum datang, dia sudah datang. Saya udah pulang, dia masih menyelesaikan. Kadang-kadang saudara yang kekasih, untuk satu ini, kadang-kadang saya jadi, apa kita nggak usah ambil pengerja aja, biar si Kevin terus nyapu, ngepel aula. Saya yakin di rumahnya ngepel, nyapu nggak pernah. Tapi aula kita, wah kinclong dibuatnya sama dia. Beberapa alat kadang saudara, papi, saya perlu beli ini. Ya, nanti kita beli, nak. Tiba-tiba dia sudah beli sendiri. Ini nak duitnya, nggak usah, pi. Itu uang jajanku, katanya. Saya nggak tahu uang jajan bener apa minta ke mamanya, aku nggak tahu, saudara. Apa nggak senang yang kayak gitu? Amin. Ayo, mari kita mau belajar. Karena ketika kita bertumbuh, kesukaan bagi seorang pelayan-pelayan Allah, saya yakin belum ke pendeta. Opung Limbong kalau Pak Pri ketika mendengar jemaat itu bertumbuh imannya, pasti ikut senang. Iya kan? Senang. Terlibat pelayanan. Kemarin kita dengar mulai, kembali lagi pelayanan semangat. Pak Arianja menyampaikan firman Allah menjadi berkat. Ayo kita mari. Tapi harus didukung tadi. Bukan cuma pandai khotbah kita, tetapi juga didukung dengan dukungan-dukungan yang lain. Ini jemaat. Amin. Udah makin miskin. Oke, biar cepat selesai. Yang terakhir. Supaya cepat semangat. Saya kalimatnya padahal terakhir dari satu lembar lagi. Yang kedua, apa hal kalau tadi yang disyukuri? Yang kedua, Paulus selalu berdoa. Tadi kan dalam perikopnya adalah ucapan syukur dan doa. Apa doa yang Paulus sampaikan? Mari kita lihat ayat yang ke-9. Ada hal-hal prinsip yang didoakan oleh Paulus pada ayat 9 sampai 11. Nah, tolong sekali lagi. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bersekat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuliakan. Ya, hal yang pertama yang didoakan oleh Paulus yaitu kasihmu semakin melimpah. Artinya gini, sudah bertumbuh bagus jemaat Filipi, tapi Paulus masih berdoa supaya buah yang dia miliki itu makin melimpah. Makin bertumbuh imannya, makin pemberiannya makin melimpah, yaitu dalam yang kedua, dalam pengetahuan yang benar. Selain bertumbuh dalam kasih, yang kedua bertumbuh dalam kebenaran atau pengetahuan kebenaran. Sebab kalau engkau baca Alkitab tidak memiliki pengetahuan yang benar, bisa menjadi sesat. Itu. Jadi harus bertumbuh dalam iman. Bagaimana untuk bertumbuh dalam iman? Ya baca Alkitab, ngikutin pelajaran, seminar, dan sebagainya. Dan hari ini melalui khotbah pengajaran hari ini. Ini harus dilakukan terus bertambah, bertumbuh. Karena apa?
Pengajaran sesat ada di mana-mana sekarang. Wah, apalagi kalau saudara rajin melihat YouTube saudara yang kekasih, kelihatannya khotbah bagus, tetapi lebih kepada khotbah-khotbah yang tidak memiliki dasar-dasar teologi. Lebih kepada itu cuman ajaran-ajaran manusia saja. Hanya lebih kepada filsafat-filsafat. Enak didengar, tapi belum tentu landasan teologinya yang benar. Makanya Paulus ngomong, ya berdoa supaya jemaat itu terus memiliki pengetahuan yang benar. Maka dikatakan saudara yang kekasih, coba semoga kasihmu makin melimpah. Yang kedua, dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dalam hal ini pengertian yang baik. Ya. Suatu ketika saudara yang kekasih, ada seorang hamba Tuhan ketemu dengan saya. Lalu dia kebetulan ketemu di seseorang jemaat orang. Dia cerita khotbahnya ngomongnya sih bagus sekali. Tapi terakhir dia mengajarkan begini. Perpuluhan itu tidak penting. Perpuluhan itu tidak harus ke rumah Tuhan. Tapi di tempat lain. Landasan apa itu Alkitab? Alkitab dengan jelas, bawalah milik Tuhan ke rumah perbendaharanku. Di rumahku. Keliru. Dan banyak sekali. Di mana kita digembalakan, ya disitulah. Dan itu banyak sekali contoh-contoh yang lain. Mendengar YouTube boleh, bagus. Tapi perlu difilter pengajaran-pengajaran yang benar itu tadi. Pengertian-pengertian yang benar tadi. Sebab kalau tidak, malah racun yang disuntikkan kepada kita. Dan mengakibatkan kekacauan. Misalnya saudara yang kekasih, ada belakangan saudara yang kekasih di YouTube. Ada satu gereja, namanya gereja, ya tanda petik lah, kayak gereja YouTube kayak gitu. Nggak perlu lagi ke gereja katanya. Tapi sudah cukup melalui media sosial saja. Kelihatannya bagus kan? Kelihatannya, kita kan malah sedunia ini kita ibadah. Wow, bagus. Saya kadang nanti kalau itu ngomong kayak gitu, saya jawabnya begini. Berarti nanti kau pas kawinnya pakai YouTube ya. Menikah pakai YouTube. Nanti pas mati, itu juga biarlah Facebook yang memberkati kamu. Artinya saudara yang kekasih, perlu ada penggembalaan yang akan melindungi kayak tadi, siang malam menjadi penjaga-penjaga kita. Supaya ada kita tergembalakan. Memang gak enak digembalakan. Misalnya gini, dicerewetin. Saya kalau ngomong cerewet selalu ingatnya Ibu Gembala. Wah, kenapa kau nggak doa? Kenapa ini dan sebagainya? Tapi jangan lupa aspek yang rohaninya mengakibatkan dia mengingatkan kamu. Betul? Ibu Gembala memang kadang saudara yang kekasih pasal yang satu belum dilakukan, pasal berikutnya. Pasal berikutnya belum didengar, pasal 4. Toratnya banyak kadang. Torat 1 sampai Torat 12 belum selesaikan. Muncul ayat berikutnya. Jangankan kau, saya kadang juga kayak gitu juga. Tapi belakangan, oh iya ya. Untung banyak pasal-pasalnya membuat saya sehat. Karena ada orang yang model kayak tadi. Polisi toba kita. Gak apa-apa. Dalam penggembalaan kayak gitu juga. Gak enak Ibu Gembala. Cerewetnya kadang. Pasalnya banyak. Tapi karena itulah mengakibatkan tergembalakan dengan baik. Maka kalau Ibu Gembala kita agak seperti tadi. Haleluya aja. Haleluya. Amin. Anggap aja itu pil pahit yang membuat kita sehat. Amin ibu-ibu.
Nyaris tak terdengar. Itulah konsep penggembalaan. Yang berikutnya katanya, kembali lagi ke Filipi pasal yang ke-1 ayat, sekarang ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih yang baik. Yang kedua, saudara yang kekasih, mengapa kita Paulus mendoakan doa yang berikutnya agar jemaat bisa memilih yang baik, ajaran yang baik, kebenaran yang baik, cara hidup yang baik. Itu tujuannya. Bukan cuma mendoakan, melakukan yang diajarkan oleh Paulus secara konstan. Gak gampang. Jujur, itu gak akan dapat di dalam penggembalaan. Apalagi kalau gerejanya, saudara yang kekasih, gereja restoran. Oh, happy, khotbahnya cuman bahagia terus. Urau, mujizat terus menerus. Tapi kalau penggembalaan ada kalanya digebukin, disingdirin, dan sebagainya. Tapi tujuannya ini supaya kamu mendapat sesuatu yang baik oleh hidupmu. Berikutnya, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Bukan cuma itu. Doa seorang hamba Tuhan, doa seorang pelayan menghendaki agar jemaat itu terus hidup suci menjelang kedatangannya yang kedua kali. Maka jemaat yang tadi kurang lebih 50 sampai 100 itu, ini bisa sampai ke sorga yang kekal. Ini tanggung jawabnya, makanya kadang siang malam mendoakannya. Saya pernah ngomong, Bu, di sini, ada kalanya sebagai seorang gembala, saudara kasih, tiba-tiba kau pergi ke jemaat ini. Kayaknya ada yang beres dari hidupnya. Kayaknya dia akan mengalami sesuatu. Misalnya dalam beberapa minggu menjelang jemaat pada sakit, tiba-tiba saya terhentak tengah malam, saudara. Ada jemaat akan pada sakit. Dan benar beberapa hari kemudian beberapa sakit. Saya bergumul, Tuhan tolong sampai saya memenangkan dalam perjuangan, dalam doa. Sampai akhirnya saja damai, sejahtera, tenang. Mereka akan sakit tetapi akan memberikan jalan keluar dari Tuhan. Tidak gampang. Hampir kupastikan yang kayak gitu nggak akan dapat dalam penggembalaan kalau gereja yang tadi YouTube tadi. Nggak akan dapat. Yang berikutnya, saudara yang kekasih, bukan cuma di situ, ayat yang ke-11. Penuh dengan buah kebenaran. Berikutnya, jemaat itu didoakan, dilayani oleh Paulus, supaya mereka ada buah, yaitu buah-buah kebenaran. Terus. Buah itu, saudara yang kekasih, tambah lama tambah banyak, tambah lama tambah menyenangkan, tambah lama. Itulah konsep Paulus yang dilakukan di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-3 sampai yang ke-11. Supaya mereka ada buah yang dimaksud, saudara yang kasih, hasil pelayanannya, pekerjaannya, usahanya, terus ada buah yang tambah baik. Ini yang didoakan siang dan malam oleh seorang hamba Tuhan. Makanya saya setuju seorang pendeta sebaiknya jangan terlibat punya usaha dan sebagainya. Saya setuju pendeta, saudara yang kekasih, di beberapa di desa mungkin punya kebun dan sebagainya. Tapi harus mampu memanage yang baik. Karena doakan jemaat yang cuman misalnya kayak kita kurang lebih 100. Itu menuntut tanggung jawab rohani yang luar biasa. Iya. Perlu kepekaan, Tuhan. Tolong si A. Kenapa kok dia untuk rajin gereja aja susah.
Padahal kita udah tahu khotbah belajar yang lalu tentang Abraham itu beribadah itu adalah ikatan perjanjian supaya dia memperoleh berkat yang luar biasa. Tapi seringkali kenapa enggak mau dan seterusnya. Itu menjadi pergumulan yang luar biasa. Dan untuk berikutnya adalah untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Targetnya adalah yang terakhir. Apapun yang dia lakukan adalah tujuannya memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan Paulus yang untuk dimuliakan. Termasuk bukan kita. Tapi Tuhanlah yang dipermuliakan dalam pelayanan iman kita, pertumbuhan kita, keterlibatan kita dalam pelayanan supaya Tuhan dipermuliakan. Ini targetnya. Dan kita boleh masuk ke sorga yang mulia. Itu makanya kita perlu hidup dalam kesucian yang sebagainya. Mari kita mau belajar. Kembali lagi khotbah yang pertama. Kita mau belajar bersyukur meskipun situasinya sedang tidak mendukung. Proyek nggak ada jalan. Jualan pupuk nggak jalan. Sawit lagi murah. Dan sebagainya. Anak-anak harus bayar kuliah dan sebagainya. Tapi kuasa ucapan syukur yang disampaikan Paulus, situasinya sedang nggak mendukung. Tapi sukacita Paulus melimpah. Bahkan ketika dia sedang akan dipenggal lehernya, nggak ada kata sungut-sungut dalam kitab Filipi. Yang ada adalah bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita mau belajar terus bersyukur kepada Tuhan.